Tak terduga di tempat ini saya melewati sebuah saluran air benar-benar di pinggir tebing yang sangat curam. Kita perhatikan di bawah begitu dalam. Para sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di Arsatpa Channel. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat, bahagia selalu, penuh berkah melimpah dari Tuhan. Kali ini saya berada di Ndlebeh, sebuah tempat yang berada di Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Tempat yang begitu indah, aliran sungai yang begitu menarik dengan bebatuan yang sangat keras. Ini kita lihat batunya begitu besar, dan tentu kita harus hati-hati jika melewati tempat seperti ini. Ini basah, kelihatan berlumut, licin. Kita tidak boleh sampai menginjak tempat ini karena bisa sangat membahayakan diri kita sendiri. Nah, dari tempat ini saya ingin mengajak para sahabat semua untuk jalan-jalan ke bagian atas, di mana di sana ada air terjun dan tempat yang menarik lainnya. Nah, seperti ini suasananya begitu menyenangkan. Banyak pepohonan yang menghijau di tempat ini. Dulu menurut sejarah tempat ini pernah dipakai oleh Panembahan Senopati untuk bertapa. Dan dikisahkan di tempat ini Panembahan Senopati sempat bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Nah, kita lihat keindahan sungai yang ada di bawah. Tampak terlihat ada semacam ceruk-ceruk yang begitu banyak di sana. Nah, di sebelah kiri kita ini ada tempat yang namanya Watu Betek. Nah, itu tempat yang ada jalan naik itu. Namun saya tidak akan menghampiri tempat ini karena memang banyak orang di sini. Rasanya tidak enak kalau saya mengambil video di tempat ini. Nah, lebih baik saya fokus di aliran sungai yang begitu menarik. Nah, tampak di bawah itu semacam gua-gua kecil di bawah sana, sehingga sangat berbahaya jika kita menyisiri tempat ini melalui bagian bawah. Kita sekarang akan memasuki sebuah lorong tidak jauh dari tempat ini. Di depan itu tampak batu yang begitu besar. Kita lihat dulu batu di depan kita ini begitu besarnya dan sungguh menarik. Nah, kita akan masuk ke bagian atas melalui lorong yang ada di tempat ini. Nah, tempat ini dinamakan Selo Penangkep. Jadi ada dua buah batu yang seakan bertemu. Cukup lebar untuk dilalui. Sungguh besar tempat ini. Sehingga kita tidak akan menyinggol batu yang ada di tempat ini jika kita berjalan dengan hati-hati. Nah, kita sampai di semacam pelataran yang dibangun. Di bawahnya tentu saja adalah sungai yang airnya gemericik begitu indah. Orang di sini mengatakan tempat ini adalah kayangan.
Nah, di depan itu ada yang namanya selo payung. Kiranya tempat-tempat inilah yang dipakai oleh Panembahan Senopati untuk bersemedi. Kalau kita lihat sekarang ini memang ada atap seng yang dibangun. Saya kira memang tujuannya biar orang-orang yang ingin duduk, ingin bersemedi di tempat ini tidak kena hujan. Namun saya yakin sebelum ada seng ini, andaikan toh hujan deras, kita bisa berlindung di bawah batu ini dengan cukup nyaman. Nah, kita lanjut terus. Tampak pemandangan begitu indah di bawah sana. Andaikan kita meluangkan waktu mungkin sekitar 3 jam atau mungkin lebih ya, kita bisa menikmati suara air yang begitu merdu di tempat ini, jauh dari kebisingan kendaraan bermotor atau yang lainnya. Di depan sana tampak bukit yang menghijau. Nah, ini tempat ini diapit 2 buah pegunungan yang sangat bagus. Dan kita berjalan terus untuk menuju ke air terjun yang ada di depan sana. Nah, kita berjalan menurun. Nah, rupanya tempat ini merupakan pertemuan 2 buah sungai kecil yang memang sangat indah. Kita menuruni tempat ini dan kita semakin dekat dengan aliran sungai. Nah, memang tempat ini biasa dipakai untuk ritual ya. Di depan ini tampak bunga dan juga aroma dupa begitu menyengat di tempat ini. Kita lihat tempat yang begitu indah. Air terjun yang sangat menarik di tempat ini. Bebatuan keras tampak di depan kita. Nah, saya ingin mengajak para sahabat untuk menyeberang tempat ini karena memungkinkan. Saya lihat air tidak terlalu besar sehingga saya memberanikan diri untuk menyeberang tempat ini. Memang harus hati-hati ya, karena kita harus melihat awan yang ada di atas. Jika kelihatan tebal dan tampak hujan, lebih baik kita enggak menyeberangi tempat ini karena tentu saja sangat berbahaya. Banjir bisa tiba-tiba datang dan tentu saja akan membahayakan diri kita. Nah, kita sudah sampai di seberang dan saya ingin mengajak para sahabat semua untuk naik ke atas.
tampak air terjun di depan kita. Dan pepohonan yang begitu menghijau di tempat ini. Dulu pernah saya mengupload video tentang Dlepeh ini, tapi saya lakukan waktu itu pengambilan gambar saat musim kemarau, sehingga saya bisa menyisiri sungai dari sepanjang aliran sungai. Dari bawah tempat kita tadi mulai mengambil video sampai di tempat ini. Nah, ini rupanya ada tempat untuk semedi yang cukup terawat dengan rapi. Dan kita lanjut terus untuk melihat keindahan yang ada di atas. Nah, ini rupanya tempat ini baru saja dibersihkan. Kalau dari jejaknya ini mungkin ada yang ngecamp di sini. Dan kemungkinan mereka tidur di bawah batu yang ada di depan kita itu, karena ada semacam rongga yang cukup lebar di tempat ini. Kita lanjut terus untuk menuju ke atas. Semakin ke atas saya merasa bahwa tempat ini memang sungguh menarik. Bebatuan tampak besar-besar di depan kita, namun sungguh berbahaya ya. Kita harus konsentrasi, harus hati-hati supaya tidak terpleset. Nah, tampak air yang mengalir begitu keras menerpa bebatuan yang sangat besar. Kita berjalan terus. Nah, rupanya ini adalah kebun penduduk yang ditanami empon-empon. Ada kunir, ada lengkuas yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi. Sejauh saya mendengar sekarang ini harga kunyit sekitar 3.000 per kilo. Kita lanjut terus untuk melihat apa yang ada di depan sana. Nah, semakin atas kita bisa melihat pemandangan yang sungguh menarik. Sungai-sungai mulai ada di bawah kita. Tampak aliran air yang begitu indah dengan background pepohonan yang begitu menghijau di bukit yang ada di seberang sana. Tak terduga di tempat ini saya melewati sebuah saluran air benar-benar di pinggir tebing yang sangat curam. Kita perhatikan di bawah begitu dalam. Dan tentu saja jika takut ketinggian, lebih baik nggak melewati tempat ini karena bisa-bisa terpleset jatuh ke bawah. Nah, kalau melihat bentuknya rupanya ini mungkin sudah direnovasi. Tampak semen yang rupanya masih tampak bagus dan diplester semua. Nah, kita menyusuri aliran air ini dan rupanya di bagian atas itu ada sebuah bendungan yang dimanfaatkan untuk mengairi sawah yang ada di bagian bawah sana. Nah, ini tampak semakin lebar. Dan di titik ini saya merasakan bangunan tampak begitu tua.
tidak diplester, batunya kelihatan bagus, tertata rapi. Luar biasa, di tempat yang begitu sulit seperti ini, di atas dibangun sebuah bendungan yang sungguh bermanfaat. Sayang saya tidak tahu ini dibangun pada tahun berapa. Tadi mencoba mencari-cari, biasanya ada tulisan kapan dibangun, tapi saya nggak menemukan, dan juga tidak ketemu orang di tempat ini. Hanya kalau melihat bangunannya seperti ini, saya menduganya bangunan ini dibangun pada zaman Belanda. Akhirnya para sahabat, terima kasih untuk para sahabat semua yang telah bersama saya sampai di tempat ini, di Kayangan Delepe. Semoga tempat ini tetap terjaga. Pohon-pohon yang ada di depan itu tetap tumbuh subur. Aliran sungai tetap terjaga kebersihannya, sehingga memberikan banyak manfaat untuk kehidupan kita. Akhirnya terima kasih untuk para sahabat, para pemirsa semuanya yang telah bersama saya sampai di tempat ini. Semoga berkah melimpah untuk kita semua, dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih.